Mana dia? Itu loh. Mana dia di situ? Yang disampaikan di Lukas 4 nomor 43, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku memberitakan Injil kerajaan Allah. Mana Injil kerajaan Allah itu mana? Mana dia? Yang disampaikan oleh Yesus itu mana? Ayo. Saya buktikan kebenaran Al-Qur'an di sini berada. Mana? Mana dia? Itu juga. Ya teruskan terus juga. Aduh. Pura-pura bego aja. Itu makanya Bang Jumadi, jangan sembarangan menafsirkan. Kena abang sendiri di situ. Coba bisa nggak itu nampilkan di mana Injilnya itu Bang Jumadi? Waktu Yesus mengatakan bahwasannya segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa Paulus ada di situ? Kan gitu. Ada gitu ya. Memangnya Paulus ini nulis-nulis apa di bilik di mana-mana gitu loh kan? Kayak penyakit ayan kan gitu. Bidat kau Jumadi, bidat kau, nambah-nambah Bible kau. Makanya itu ada dituliskan itu gak salah ke Bang Tesya di Yeremia 4:22 ya. Sungguh bodohlah umatku, mereka tidak mengenal aku, kata Yesus. Iya betul. Nah itulah kau Jumadi, sungguh bodohlah kau, umatnya Paulus. Bodoh gitu loh. Ditambah dengan 1 Korintus 4:10. Nah, Gitu loh. apa itu bunyinya Bang Teos? Lupa saya apa pokoknya bodoh-bodoh dan tolol lah. Aku bodoh karena Kristus. Kristus. Kau kan Kristus tuh. Kan gitu. Nah, makanya kau Jumadi anti Itu Kristus 1 kan. Korintus 4 nomor 10 sampai 13 itu Bang. Iya makanya Aku bodoh karena Kristus. Aku Bang malah Teos, curiga, Bang. hina. Aku curiganya gitu. Sampah dunia dan kotoran dari segala apapun sampai detik ini. Itu 1 Aku Korintus 4 curiganya ayat 10 begini, Bang. sampai 13. Bang Saber, itu bukan Kristus kayaknya di situ. Curiganya kayaknya Kristen aslinya itu. diganti Bang ya. Ya, coba gimana Itu kalau harusnya diganti? ganti Bang. 2025 itu kan Bibelnya kan harusnya pada ganti. Kalau diganti Aku gimana bodoh dong karena ayatnya? Kristen gitu. 2026 Bang akan diganti dengan kata Paulus itu adalah lugat tambunan. Ajaran kalau saya berpikir 7 hari 7 jam 3 detik ya, kalau berpikir mereka ini Kristen ini kan kayak ejekan dan olok-olokan gitu loh. Kristen ini kan terus pura-pura pintar. Tapi pura-pura begini, pintar. Bang. Di Yeremia 4:22 itu kalau di perjanjian barunya ada seperti itu, apakah itu nubuatan? Yeremia 4:22 kan itu gimana itu bunyinya itu? Bang Sabar hafal itu? Iya. Apa jawaban mereka? Itu saat itu mereka menceritakan kepada murid-muridnya. Sungguh bodoh, Man. Nah, kita lihat penggenapannya dong. Berarti kalau itu nubuatan. Penggenapannya yang tadi. Korintus berapa tadi? Bang Teos. Bang Teos. Iya Bang, itu Yeremia 4:22 itu kan nubuatan Bang, itu perkataan Tuhannya. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tulul dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Digenapinlah itu nubuatan dari Tuhan itu. Di mana? Di 1 Korintus 4 nomor 10. 4 nomor 10 sampai 13. Itu Bang. Apa dikatakan di situ? Apa dikatakan di situ Bang? Bahwasanya aku bodoh karena Kristus. Oh ya kan? Hina, sampah dunia dan kotoran dari segala apapun sampai detik ini.
Pantas nanti akan Termasuk Bang. Kristen Pantas itu nanti. ngaku dia itu pantas nanti akan dijawab Bang, dijawab di dalam apa ya, Matius 11 ya. 21 sampai 23 itu Yesus tidak mengenal, siapa aku tidak mengenalmu, kan begitu dia. Kalau seandainya sampah masyarakat masih enak loh kan, masih masyarakat. Ini sampah dunia loh, bau. ini Bang, saya bacakan ya. Kita ini bukan framing ya. Kita bukan framing ya. Di 1 Korintus 4 nomor 13 ya. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, sampah semua orang. Nah, sampah semua orang Bang ya. Sampai saat ini. Itu Bang. Di situ kotoran sampah. dari segala apapun sampai detik ini. Kotoran lagi di situ. Masuk berbau. Ya kalau kotoran dari segala apapun itu apa Bang? Berarti si Jumaidi. Ya apalagi? Iya, kalau masih sampah masyarakat masih enak loh, ada tahanan keluar Masih lagi enak sampah Bang. Ini kotoran. Ini kotoran. Merasa ngerti. kali laku Jumaidi di sini. Gak ngerti kau. Teruskan, pura-pura pintar, padahal pura-pura bodoh. Gitu. Ayo, mana narasimu Jumadi? Jumaidi ngomong kau, jangan pula jadi berhala pula kau di sini. Benar. Bingung lah mau jawab apa. Juga. Gimana Iya kalau coba? kalau aku ngomong nanti kalau potong-potong juga. Enggak potong kan? Enggak sebetulnya. Bang Jumadi, sebetulnya kamu itu mau ngomong juga udah bingung, kamu keluh. Kok ngomongnya kok kayak pakai embody ya? Sebenarnya si Jumaidi ini pintar dia, tapi banyak longornya. Kami Dia bodoh kagak karena satu Kristus, tetapi kamu arif. Nah, ini berarti kamunya siapa? Orang Islam. Berarti kalau kita masukkan di sini, kami bodoh. Nah, kaminya ini kan Kristen. Berarti kan di sini kita masukkan lagi. Kristen bodoh karena Kristus, tetapi Islam arif dalam Kristus. Kristen lemah, tetapi Islam kuat. Islam terhormat, tetapi Kristen hina. Itu. Maka kau di komen itu Bang Jumadi? sama dengan di komen ini Bang Saber, si Jumaidi terhina. Maka bodohlah umatku kau Jumaidi. Ayo kau nangis kau Gimana itu Bang nangis. Jumadi? Adi kayak gini lah orangnya. Jemaat aja Jumadi. Enak diskusi Jumadi. Iya di situ ya dengarkan di situ kalau kita baca memang ya salah. Tetapi masalahnya Bang, kita disuruh diajukan untuk menemani kitab itu. Nah, itu dari tamu. Apapun Masalahnya di situ pernyataan apapun Paulus, yang Bang. tertulis di dalam di situ Bang, itu semuanya disuruh kita untuk menimanin, bakal diajukan untuk bertanya kepada ahli-ahli kitab. Masalahnya di Contohnya ayat seperti tadi saya. itu perkataan Paulus yang aku bodoh itu Bang. Nah Iya. yang jadi masalah Paulus sendiri berkata semua yang kusampaikan bukanlah firman Tuhan. Lah itu gimana? Ini ada Iya, walaupun Ini ada aku baca bentar ya, ada aku baca tapingan ini namanya ini no have husband. Jadi aku nggak suami Nih ya, rupanya. Bang Jumadi, aku bacakan lagi dengan tegas nih Bang, tertulis nih ya, nggak nambahin nggak ngurangin. 1 Korintus 4 nomor 13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sampah dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah, masa iya Bang Jumadi mau kita bilang kotoran loh Bang ini sampai saat ini. Bang. Ya itu ayat berapa tadi Bang? Ya kali mani. 1 Korintus 4 ayat 13, 1 Korintus 4 no ayat 13, coba kamu buka. Ini kita bukan framing loh. Kamu itu disebut kotoran dari segala sesuatu. Gak tahu dia. 1 Korintus 4 ayat 13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah, pertanyaan saya,
kotoran dari segala sesuatu itu apa kalau bukan ee? Kotoran siapa? Nah, itu kotorannya siapa? Masa kamu keluar dari kotoran saya? Karena kalian Ayo, itu kan gimana itu? Ah, lu kan kau buka 1 Korintus 4 ayat 10, ayat 13. Ya sudah bang. Makanya Bang Jumadi, kalau mau jadi orang Kristen Bang Jumadi, jangan benar percaya aja. sama Bible, karena Biblemu itu menghujat kalian semua. Ah, udah. Jumedi, Gak usah jangan percaya nangis, sama jangan Bible. nangis. Sekalian jadi umatnya iblis. Kayak akademik aja. Sudah bang. Yes. So iya. Sudah bang, sudah bang, sudah bang. Apa yang kau sudah bang? Jumadi, apakah Bang Jumadi mau dikatakan seperti itu? Coba jawab. Kotoran. Ya. Mau tidak? Itu yang tertulis di dalam Biblemu. Kotoran istilah. Segala kotoran loh. Mau enggak? Jelek loh kotoran di dunia Berarti ini. kalau masalah kotoran ini termasuk sesi yang umum bang Teos ya? Iya, semua. Kalau berbicara sampah masih mending Bang, ada daur ulangnya. Masih dipilih-pilih. Nah, kalau Ya sudah biar aku kotoran, bacakan. Ya biar aku bacakan bang. Biar aku bacakan. Ya baca-baca. Semangat sih Masih suara mau kau Kalau baca tadi. lagi dia, Ini udah masih jatuh. 45 ini semangat Kotoran begini, dari semangat segala semangat. sesuatu. Ya biar aku baca. Bacalah. Biar aku baca bang. Ya. Ya. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab. Misalnya abangku mau Baca apa dulu, namanya nggak usah menjelaskan. Orang juga bertanya, tahu. kami tetap menjawab. Oke. Dengan rahmah kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah, Nah, yang salah Nah, di sini situ kan siapa abang kotoran dari segala mengambilnya. sesuatu? Nah, Enggak. kamu nggak boleh nambahin ngurangin Bible lo ya. Nggak boleh Enggak, nambahin ini ngurangin biar aku isi baca. Bible lo ya. Kalau kami Sesat kamu. difitnah, kami tetap menjawab Hmm. tuh. Kalau kami difitnah tetap menjawab. Dengan rahmat Hmm. kami telah menjadi sama dengan sampah Nah, dunia, sama dengan kotoran dari segala Nah, sesuatu sampai pada kami saat telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah, tuh. Iya, ini Kamu adalah pikir saya bohong? merujukan, Bang. Ya, ini merujukan kerendahannya kami setiap orang kami Lah itu ditanya pengakuan kamu. merendahkan. Itu pengakuan orang Kristen menjadi kotoran dari segala sesuatu. Masa aku bilang kau ketika aku tanya, Bang Saber, Bang Jumadi ini rumahnya di mana? Masa saya harus jawabnya di Sepiteng? Kan nggak lucu. Masa aku bilang Bang Jumadi rumahnya di Sepiteng? Kan Sepiteng tempatnya Bang. Ah, loh, gimana coba? Jadi bau nggak? Iya, kayak bau tikus ke kencing tikus. Kan nggak enak. Itu dia makanya. Percaya Bible abang. Bingung, Tapi- nggak percaya tapi Bible Jumaidi- abang. Pusing. Kan. Jadi percayalah Repot, kau kan? dengan Korintus tadi, 1 Korintus percayalah kau. Karena tertampol di Yesaya 52 di Yesaya 5 nomor 25 itu. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulinya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran. Kotoran lagi. Kotoran lagi nih. Kotoran di tengah jalan, di tengah jalan pula. Iya, sudah saya jelas, Bang. Setiap orang bertanya kepada kami, kan kontes ayat ini, kalau ada orang bertanya, maka kami menjawab seperti ini. Sebab sekalipun kamu mempunyai mana tadi? Tadi ayat berapa tadi? 13. Iya, di ini 14. lagi aku baca lagi. Dibaca lagi di Junaidi. Itu harus kau imani karena ada itu di Yeskiel 4 nomor 15. 1 Korintus Lalu 4 firman-Nya ayat kepadaku. 13 Bang. Iya. Bang Saber, Bang baca. Saber. Bang Saber. Ya. Ini di Yeskiel 4:15 harus difirmani ya di 1 Korintus itu. Lalu berfirmanlah kepadaku, lihat kalau begitu aku mengizinkan engkau memakan kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan berkala roti itu di atasmu. Kau makanlah tai itu.
Iya, hebat dia. Iya, makanya bingung aku. Iya. Kenapa di Eskiel 4:15 ini si Jumaidi ini disuruh makan Iya, di sini di ayat ini. Dengarkan di ayat 1 Korintus 4:13 ini, kalau misalnya abang bertanya kepada saya, maka saya jawabnya begini. Kalau kami difitnah nih, ini kata fitnah. Kalau kami difitnah misalnya orang-orang yang bertanya kepada kami, Kami contohnya tidak abang berkata lah. dengan kamu. Kamu harus pahami Yang- Bibelmu. Gitu. Yang mau fitnah kamu sopo Bang Jumadi? Kami tidak bertanya. Yang mau fitnah kamu itu siapa? Apa kita tahu? Iya, contohnya Yesus adalah tidak tersalib. Itu kan fitnah juga dong. Sesuai dengan konteks ayat ini. Lah kalau masalah Yesus itu disalib ya terserah, itu urusanmu kok. Iya, maksudnya Ya, cuman itu pengakuanmu bahwasanya kalian itu adalah kotoran dari Iya, segala Bang. apapun. Iya, tapi kan ada alasannya. Jika ada orang bertanya, misalnya ini kan udah ada petunjuknya. Kalau kami difitnah kepada Lah kami iya karena tetap kau menjawab. kotoran. Karena kau kotoran gitu loh. bukan dipitnah Jumaidi. Kau baca 2 Raja-Raja nomor 18:27. Bunyinya kayak gini. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja, bukan juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan taiknya dan meminum air kencingnya Orang lagi. bersama dengan Jumaidi. Nah, di tembok loh. Nah, di tembok pula ini, aduh makan juga. Iya. Kayak mana pula ini datanya ini 2 Ya. Raja-Raja Apa kamu 18:27 sudah ini. kotoran? Ya, kita kembali lagi ke sana, ayat yang membawa, ayat apa lagi itu yang membawa lagi. Mana mau ke bawah? Ini masalah kotoran. Ya, Ini masalah betul. kotoran ini Jumedi. Ini Oh, kembali kotoran ke- apa ini? Kok ada Iya, kotoran Bang. kotoran Kita manusia di sini? Ya, maksud saya begini, Bang, yang membawa bacakan ayat-ayat tadi itu kotoran manusia di ayat mana itu, Bang? Kotoran Nah, manusia kan, itu di di ayat mana? 2 Raja-Raja 18:27 kau baca. Bukanlah Sudah datamu. kau Dua raja-raja. jelaskan gitu loh. Dua 2 raja-raja. Raja-Raja 18:27 kau baca. 18, 18:27. 27. Ini itu harus kau imani itu. Ya, tetap itu. Tetapi juru minum agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja, bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan taiknya dan meminum air kencingnya? Ini siapa ini? Taik manusia atau taik hewan ini? Bersama-sama dengan kamu, Jumaidi. Ketawa si Jumaidi. Kayak mana tuh Jumaidi? Kenapa ketawa kau? Kampret juga kau ini. Ya kan jemaat aja gitu. Baru baca dia jemaat ini. Enggak, dulu Bang Teos, waktu aku kenal sama Jumaidinya kan, nama ini kan gurumu. Nama itu, oh sok tegas sekali dia tentang Bibel. Oh, begini. Bang, baru-barunya dia pakai nama guruku itu. Iya, guruku Wis, namanya dulu. di room saya itu tegas banget dia, Bang. dulu itu. Iya, beda sama sekarang dia nih. Sekarang ini dia udah bagus lah dia. Udah bagus. Kenapa Bang? Di mana-mana di komen orang kan ludahi dia. Termasuk Dia sudah dulu di komen interogasi dia sering kali ludahi ini. Bicara dulu Bang Jumadi. Kalau sekarang Bang Jumadi udah bagus, sudah ada kemajuan. Karena mau memahami gitu loh. Jadi kami cuma nunjukkan Orang. aja. Iya, Bang. Apapun yang tertulis di kitab Perjanjian Lama ini tetap kita juga imani. Namun hal itu sudah digenapi oleh Injil, Bang. Ya, Ini apa kan yang, ya, buat apa lagi yang digenapi dengan Injil? Semua dibantai itu. Coba kau baca dulu yang dari Injil Kejadian 2 nomor 2 nomor 3-nya kau baca. Masa Tuhan kau istirahat? Kecapean dia di sini. Iya, Bang.
Aku baca lagi di Kejadian 2 nomor 2 sampai nomor 3. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskan, karena pada hari itulah ia berhenti dan segera pekerjaan menciptakan yang telah dibuatnya. Kenapa Tuhan kau berhenti? Masa Allah kecapean? Nah, kan kau bawa Injil lagi sama aku, aku kupas lagi Injilmu. Iya itu ya Bang. Iya itulah yang tertulis di dalam itu Bang. Jadi mau diperjelaskan gimana lagi? Makanya Bang? kan penipuan Injil ini. Sebenarnya kalau masalah Injil kalian Itu itu, Bang, itu bukan Injil Bang, itu masih Torah Abang bacakan. iya, maksudnya yang kalian bawakan dengan keimanan kalian sebenarnya Injil itu bukan Injil yang sekarang kitab Biblos. Bang Jumadi, Ya. Bang Jumadi. Coba Bang Jumadi buka Yeskiel 4 nomor 12 coba. Ayo. Buka Yeskiel 4 nomor 12. Jangan kebaca di Jumaidi, nanti kabur kau dari sini. Makanlah roti itu seperti roti selai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Jangan abang bacakan cuma sampai kenceng-kenceng nanti. Sudah belum itu? Anda Sudah lagi belum makan datanya roti yang Ya, itu ayat ditanam di berapa, atas Bang? kotoran manusia? Ya Bang, itu ayat berapa? Tapi ahli kitab. Yeskiel 4 ayat 12. Ya, tapi ngakunya ahli kitab tadi Bang Sabda. Lu nggak tahu nih. Apa ada? Oh ada. Aduh. Lu apa? Kau kalau beli roti, Jumadi, kalau kau beli roti harus kau bakar di kotoran manusia. Tahu? Di atas tuh, ayo. Gimana? Dibakarnya di atas Kayak itu. Supaya kau mengikuti Bibelmu, kan gitu. Kayak betul. Kayak betul aja, kayak akademik aja gitu. Itu jawaban di Yeskiel tadi itu Jumaidi, itu sebenarnya di Matius 15 nomor 26. Oh enggak, kau buka Markus 7:27. Itulah jawabannya itu. Diberi kepada siapa di situ? Kepada guguk. Itulah kalian guguk yang dibilang situ. Coba kau Jumaidi kau baca di Matius 15:26. Maka Iya, roti ada itu lagi akan di sini. diberikan kepada manusia yang dianggap sebagai kuku. Itulah kau itu, dibilang kau kuku dalam Bibel. Ya, Matius itu. berapa Mana lagi itu? Bang? Di Matius 15:26. Ya. 26. Iya, Matius 15:26. Matius berapa? Matius 15:26 Jumaidi. 16. 26 ya. Tetapi Yesus menjawab, apa kata Yesus itu? Cakut kuat. Iya, banyak kau sini termos. Matius- Nanti kami terangkan sama kau Iya, Injil Matius. ayat 6. Ya, Matius berapa tadi Bang? Matius 16 atau 6? 15. 15 ayat 26 ya. 26. Ya, nomor kedua, titik 2 nomor 26. Hmm. Bacalah itu. Ya Bang, baca lah. Bacalah, kenapa nggak mau membacanya? Bacalah. Tuhanmu aja. Kenapa kau nggak baca, mau baca Jumaidi? Malu Ya, dia saya baca, tetapi baca. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan meleparkannya kepada Ada? anjing.
Jumadi, Iya. Jumadi terus bani ini, Bang. apa? Kepadaku? Iya terus. Iya. Nah, aku sekarang saya nanya, Bang Jumadi ini bangsa Israel bukan? Iya kita kan nggak Wah. semuanya bang. Enggak, Kan Bang saya Jumadi ini orang Israel atau bukan? Iya, Bang Saber, jadi kayak mana tanggapan Yes. si Jumaidi di dalam Matius tadi itu? Kayak mana itu? Ah, tanggapan saya. Nah. Itu diberi kepada siapa tadi roti itu? Ya kalau kita baca di situ ya Ya, baca kau. bingung kau kan? ya, Nah, dan lebih menekankan Jumadi, lebih menekankan lagi datanya itu di Markus 7:27 kau baca. Pokoknya ke malam ini nggak bisa tidur kau Jumadi. Agak ngalahin pula saya keluar dengan si data katanya. Bahas Tuanmu gila termos yuk. Yuk, bahas Tuanmu gila yuk. Yuk, yuk. Ya termos naik. Naik kau termos, saya termos. Bastan gila. Ayo naik kau termos. Nanti kita bahas tentang kali Ijir itu. Siapa disebut di situ dengan orang kafir itu orang Kristen kalian. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada Makasih gimana Bang Jumadi? ya yang dipertanyakan yang mana bang? Soalnya banyak kali data-data bang tampilkan. Iya, di dalam Matius itu menerangkan bahwa roti itu akan diberikan kepada anak-anak. Di dalam tekanannya itu di dalam di Markus 3:721 kawan. Kan itu tadi yang dibahas dalam Yeskiel 4 nomor 27 Bang Sabar ya. Ya, Dalam Yeskiel 4 nomor 27 itu diterangkan di dalam Matius 15:26 bahwa penekanannya di Markus 7:27. Kan itu kata nggak lari konsep dengan roti. Karena ada lagi datanya itu Yesus itu datangnya dari roti. Itu roti apa pula lagi datang sama Yesus itu? Macet kau Jumedi. Jangan nangis kau, jangan nangis. Jangan menangis, janganlah kau bersedih. Iya naik aja kok. gimana termos. Bang Jumadi? Termos kosong kau naik. Nanti kami jelaskan di sini, naik aja kau. Ya. Aku tanya sama Bang Jumadi, Bang Yahudi ini, Bang Jumadi ini orang Yahudi bukan? Berarti abang itu mengaku bukan orang Yahudi, ya berarti itulah yang dikatakan Yesus. Ya, biar saya bacakan dulu bang. Ya silahkan dibaca. Kata perempuan itu benar mana? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Berarti dia itu sebagai apa? Dianggap sebagai manusia atau sebagai gugu? Berarti dia melebihi gugu. Termasuk kau Jumaidi. Udah jelas itu konsepnya kan? Kenapa? Karena itu roti yang dibakar itu di atas kotoran yang kering, termasuk di dalam Yeskiel 4 nomor 7 tadi. Iya, kendalanya di sini yang mana bang? Kendalanya di situ kau lah, kendalanya.
saya Udah ini cuma kan di tobat antara aja lah kau Yesus tobat. dengan perempuan itu, Iya Bang. tobat aja lah kau tobat lah kau. Iya, itu kan perkataannya Yesus kepada perempuan itu karena dia itu bukan orang Yahudi. Makanya kan kutanya sama Bang Jumadi. Bang Jumadi orang Yahudi atau bukan? Ya di konteks ayat ini bukan masalah orang Yahudi atau Oh, ya, Ya ya. saya. makanya aku bilang di situ Bang Jumadi orang Yahudi atau bukan? Ya Kutanyanya. maksudnya kalau saya orang Yahudi bukan orang Yahudi itu Kalau kan nggak abang ada bukan, di ayat kalau ini. abang orang Yahudi, abang bukan berarti yang guguk yang dimaksud Yesus. Kalau abang itu bukan orang Yahudi, berarti abang termasuk guguk yang dibilang Yesus. Gitu loh bang, gitu aja kok repot sih. Itu konteksnya biar- ayat itu. Ya biar saya baca lagi Bang. Tetapi Yesus menjawab, ini tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan meleparkannya kepada anjing. Ini kata Yesus. Nah, kata perempuan itu menjawab Bang. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Siapa itu yang dianggap sebagai guguk di situ? Manusia itu kan? Iya itu merujuk Iya, manusia itu perumpamaan, kan? itu merujuk kepada anjing bukan kepada manusia. Karena Coba ada baca ayat lagi, baca sebelum- lagi ulang, baca lagi ulang. Hah? Baca lagi ulang. Ya saya baca ulang lagi. Nah, baca lagi ulang. Tetapi Yesus menjawab, Iya, kan, Yesus menjawab. tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan meleparkannya kepada anjing. Terus perempuan itu menjawab, perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, terus yang salah di sini yang mana, Yang Bang? salah di situ, ketika Yesus mau memberikan kepada anak-anak, Yesus berkata tidak wajar diberikan kepada anak-anak roti yang diberikan kepada guguk. Ketika rima-rimanya berjatuhan dan perempuan ini memakan rima-rima itu. Iya, itu kan benar Ya kata Allah, ya Yesus Rabbi. ini. Nggak masuk juga konsep sama anak ini. Bang. Tidak patut diberikan apa Kenapa namanya? di situ dimakan wanita itu? Enggak ada dimakan di sini Mas, itu. Maka Bang. rima-rima itu Nih, jatuh dan Bang wanita itu Jumadi. makannya. Bang Jumadi, kamu baca ayat 7-nya coba. Apa kata Yesus di situ? Berasa sih Jumaidi nggak mengerti. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, aku tanya sama kau. Bang Jumadi Itu ayat mana? meninggalkan Bang Jumadi meninggalkan hukum Taurat itu atas perintah siapa? Enggak, itu ayat berapa lagi tadi? Markus 7. Markus 7. Iya, betul Bang. Markus Nah, Bang 7 ayat Jumadi berapa? itu Bang Jumadi meninggalkan hukum Taurat itu atas perintahnya siapa? Ya, Markus berapa dulu, Bang? Ayat 7. Markus 7 ayat 7 kita baca lagi. Lebih Percuma bagus mereka kau baca nomor beribadah 6. kepadaku. Lebih bagus baca dari nomor 6. Sedangkan ajaran yang mereka Jumaidi. ajarkan ialah perintah manusia, benar. Lebih bagus baca dari nomor 6-nya itu. Bacalah Nomor dari 6. ayat 6-nya. Itu perkataan Yesus semua Jawab. itu. Ya, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah. Langsung Ya, ayat perintah 8-nya. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang. berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat
memelihara adat istiadatmu sendiri, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengatur ayah itu adalah ibunya harus maninggoy, ya. Tetapi kamu berkata, kalau seorang perkataan kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kami menyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyaklah hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskan, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskan. Barang siapa bertelinga untuk mendengar kehendaknya, ia mendengarkan sesudah ia masuk ke sebuah rumah. Nah, di situ konsepnya tentang di dalam Yohanes 7, di dalam 27-nya perumpamaan seria Farisi yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengatakan tetapi. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada guguk. Berarti yang diberikan kepada anak-anak ini supaya kenyang bekas-bekas makanan guguk. Maka ditanyakan di dalam 28, tetapi perumpamaan dijawab, benarkah Tuhan? Tetapi guguk yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Encus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Berarti yang dianggap sebagai guguk yang di bawah meja ini adalah anak perempuan ini. Perempuan ini yang makan nerima ini yang dianggap Yesus sebagai guguk. Kan itu sudah jelas dijelaskan di dalam 7:28-nya. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi guguk yang di bawah meja itu juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Kau masuk nggak konsep ini sama kau? Acep. Juminei masih hidup kau atau masih tewas? Macet. Mau mencari apa ini jawaban? Nelpon sleeping dia ya, kayak nggak sleeping siapa? Si RK. Aduh. Yaudah Bang Jumadi, belajar dulu ya. Sudah, Bang apa Jumadi. lagi bunyinya? Apa ya? Belajar Bang aja dulu. Jumadi, Ya, apa lagi Bang kita Jumadi, bahas, Bang? Bang Jumadi, apalagi abang buka Yeskiel 4 nomor 15 tuh. Lalu berfirmannya kepadaku, lihatlah aku akan memberimu kotoran sapi sebagai ganti kotoran manusia, dan buatlah rotimu di atasnya. Gimana sih Bang, masa Tuhanmu Ya, itu itu nyuruh makan kotoran mulu? Nggak kotoran manusia, kotoran sapi suruh makan. Gimana sih Bang? Ayo. Ya, berapa tadi itu, Bang? Yes, Satu sampai 4 belum nomor 15 Bang. Yeskel 4 nomor 15 Bang. Gimana Bang? Kamu disuruh makan roti yang dipanggang di atas kotoran sapi sama kotoran manusia tuh Bang. Agak lain orang Kristen ya.
Aduh, Bang Jumadi. Jadi Bang Jumadi ini ngaku apa? Ngaku Yahudi, Bang. Bang Jumadi. Bang Jumadi orang Yahudi bukan, Bang? Orang bangsa Yahudi bukan yang dijanjikan oleh Yesus. Tuh bang lagi cari Ya, data saya dia bukan tuh. orang Yahudi. Janganlah Ah, nangis Nah, kau Jumaidi, ya cerita semangat kau sini. sedikit. Enggak ngaku lah, Bang. Lebih Ya, enak kita. silakan. Yahudi rohani atau gimana Ya. gitu kan? Hmm. Iya, saya bukan orang Yahudi, Bang. Cuma kan saya menemani kitab ini karena berasalnya dari sana. Hmm. Berarti abang juga mengikuti apa dikatakan Yesus kan begitu. Berarti abang Yahudi rohani berarti kan begitu. Iya kan? Gimana? Berarti abang nggak? Iya. Ah, Iya. ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu makanya nubuatan Yesus tadi bang itu untuk bangsa Israel bang gitu loh. Bukan bangsa Indonesia bang. Gitu loh. Bukan Bani Indonesia tapi Bani Israel. Apakah kitab itu salah menuliskan atau typo di situ gitu loh. Kan gitu. Bang, Maksud typo tadi itu salah ketik gitu loh. Ya kan? Nah, makanya gitu loh. Bang pahami dulu narasi Yesus bicara gitu loh. Dalam Matius itu gitu. Semuanya clear kok semuanya di situ Bang gitu loh. lebih Kalau Bang Abang- Jumadi, Bang Hmm. Jumadi, Ya, ya. Bang Jumadi. Ya, saya di Bang sini, Jumadi Bang. tolong Ini bacakan Matius 15 nomor 24, Bang. lagi. ayo pusing Coba lah Bang Pak. bacakan Pusing lah kepala si Matius Jumaidi ini banyak kali 15 PR-nya. nomor 24, Bang. Apa Bang isinya, Bang? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus, Aku diutus khusus kepada keturunan kaum Israel yang seperti domba yang hilang. Khusus. Abang ini orang Israel bukan? Bukan, di situ kan katanya Bang Sabe di situ kan katanya khusus domba kan. Tahu nggak? Tahu artinya khusus Jumadi? Ya itu kan khusus domba. Saya kasih Jumaidi kambing. Kalau dia tahu artinya khusus, berarti dia nggak ngikut di Yesus dia. ya jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, itu diulang lagi. Nah itu kan itu Ya, kan Jumaidi kan Khusus dia itu, Bang. sebagai diutus Khusus kan. itu, Bang. Nggak ada di sini kata khusus, Bangku. Ya biarlah biar aja nggak ada kata khusus. Berarti abang situ kan ini. diutus. Sini Kemudian mereka ya, apa ya. nih? Terus, Salah terus. bukanya aku nih lah gara-gara Bang Jumadi nih. Ya Jumaidi di situ kan Bang Sabir kan menunjukkan tanda itu bahwa Yesus itu diutus sebagai domba-domba yang hilang di Bani Israel, betul? Ya di situ tertulis di ayat itu Ah. domba-domba yang hilang di luar Domba-domba Bani yang hilang Israel. berarti kalau merujuk kepada Yesus yang sebagai diusir berarti dia sebagai utusan sebagai manusia kan? Jadi Jawab kan Yesus, aku diutus hanya di kepada sana kata domba-domba utusan yang itu kan hilang. utusan. Utusan itu berarti bukan Tuhan dia kan? Mana itu? Ah, coba lagi kau buka Jumaidi 2 Yohanes 1 nomor 1 sampai 11 kau baca. Enggak salah aku tuh 2 Yohanes 1 nomor 1 sampai nomor 7 itu coba baca. Harus Ibarat berapa saya, lagi, Bang? Jumadi ibarat saya lah, di motor saya tinggal saya utus kamu menjemput motor. Itu bukan saya kan? Itu kamu kan? Mana itu? Ya di ayat itu kan saya diutus kepada domba-domba yang di luar Bani Israel.
Jadi kan di situ ada dua, berarti merujuk ke Itu apa pola itu bang? pemikiran Rokok bang? kita kalau ya ayat itu pola pemikiran kita Ah, kan tuh, ada dua. tuh, Jumadi, Ada dua, Bang. tuh, data saya Ya. tuh. Yesus Ya. berkata kepada wanita itu, Berasa. aku diutus khusus kepada keturunan kaum Israel yang seperti domba yang hilang. Nah, pertanyaan saya, abang keturunan kaum Israel bukan? Tidak, Bukan, paman. untuk anak ya. Bukan. Bukan. Bukan, paman. Berarti abang bukan domba dong, kambing abang. Kambing dia. Kan udah aku bilang kambing dia tadi. Iya, gimana? Pakai data lo saya lo. Jangan dibilang, oh, ndak ada itu datanya Bang Sabar. Jangan nangis kau Jumaidi, jangan nangis. Ayo, gimana? Bang Jumadi, abang nggak malu kah? Sementara Yesus dia tidak mengaku Tuhan, abang bilang dia Tuhan. Nggak malu abang? Imani aja bang. Ya, kalau misalnya Yesus Tuhan kan Itu namanya cinta ditolak namanya itu bang. Makanya bang cinta ditolak, makanya santai tertindak. ya kalau Yesus Tuhan kan udah layak pertanyaan itu, Bang. Bang Yang Saber, bertanya gimana apa? Bang Saber, Ya, Pula ini. Bang Saber. iya maksudnya gini, Bang. Bang. Abang kan Ya, jadi gini Pak Jumadi, saya kasih PR kamu ya, saya kasih PR ya. Nanti kamu tanyakan kepada Bapak Pendetamu ya. Bantu saya bukakan Gimana dia Yohanes. mau ke gereja perpuluhan aja nunggak dia? Iya ya. Bantukan saya bukan Bang. Tanyakan kepada pendetanya. Ini maksudnya apa coba ya? Bukakan saya datanya Yohanes 6 nomor 53. Nah, nanti lihatkan kepada Bang Jumadi ini. Coba, apakah ini ya salah satu bentuk konteks ajaran tadi kan begitu? Yohanes berapa tadi bang player? Yohanes 6 nomor 53. Lebih gila lagi tuh Bang bahasanya tuh Bang. Oh, masalah tentang daging itu. Ya. Ah, itu imani aja itu. Jumaidi. Ini kan di sini kan ini, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia itu kan. Iya, Ya. di situ coba kau imani aja. Satu lagi Jumaidi, saya tanya kau lagi, nanti di Lukas 14 nomor 26 ya. Ah, itu tanya lagi sama pendetamu. Nah, itu pun aku mau nanya juga tuh Bang Player. Abang kan tadi di mana tadi Matius? Yohanes 6 nomor 53. Yohanes 6 nomor 35. Itu sampai 59 itu Bang. Sampai 59. Kebanyakan Bang. Iya. PR aja ini, cuman PR sama si Jumaidi. Tadi bacakan itu Yohanes 6 nomor 35 kata Bang. 53 Bang, 53 kebalik nanti. 53. 36 ya? 53. Oh 53. Ya. Dan aku 53 sampai 59 Bang. ya, dan aku menanyakan sama PR sama si Jumaidi Lukas 14 nomor 26. Tanya juga sampai pendeta kau itu kenapa diajarkan membenci orang tua di situ? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diriku. Biarlah aku tolong Jumadi. Jumadi, udah berapa minggu Barang perpuluhan siap- menunggak Jumadi? Biar aku bantu kirim nomor rekeningmu. Cuman untuk bertanya ini aja ya. ya Nih. tanya apa tanya apa Di tadi? 54-nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya, itu kan sebuah lambang kalau kita untuk melaksanakan sekarang. Waduh, Itu sebuah lambang. Iya. 55-nya, di ayat 55-nya, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 56-nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. 57-nya, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah sudah. roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi dagingnya Yesus dan darahnya Yesus itu adalah roti dan minuman. Ya, itu Kutanya yang sama berapa? Bang Jumadi, sudah makan daging atau minum darahnya Yesus atau belum? Atau enggak Ya dengarkan kebagian? itu aja berapa bang? Berapa? Kau mau menjelaskan sementara kau nggak ngerti isinya. Iya, coba bacakan. Ya berapa? Terus saya cek juga Agak dong, lain nanti kau. salah. Nanti salah abang menyampaikan. Yohanes 53 sampai 58. Nah, kau bacalah itu. Nah, kau mau 53. makan daging Yesus apa anak manusia? Mau minum darah Yesus atau Wah, darah anak muter-muter manusia? kau Jumedi, sakit kepala aku nengok kau dari tadi. Ayo. Pusing aku nengok si Jumaidi ini ya. Ayo. Ya, jadi Bang itu Madi. gimana menurut abang? Kayak mana? Lah Kalau itu menurut udah kau kayak jelas-jelas mana itu? tertulis seperti itu kok. Makanya ku tanya sama Iya, kau, Bang. kau sudah makan daging anak manusia, apa minum darahnya? Iya. Atau kau iya, kebagian iya. darah dan dagingnya Yesus atau enggak? Ya sekarang saya tanya kembali sama abang percaya apa enggak itu? Nggak, dulu jangan gitu. Siapa yang nggak suka dapat seperti ini Jumadi? Kau ditanya, kau jawab dulu. Nanti baru tuh abang tuh kau tanya. Iya. Maksudnya Nanti kau tanya kan aku aku udah- percaya apa? Iya, maksudnya aja tertulis itu abang percaya apa enggak? Kalau aku jelas-jelas nggak percaya, itu karena Ih. apa? Itu karangan tipu-tipu, itu palsu. Ya udah. Karena abang nggak percaya kan? Yang Makanya nggak Jumaidi, percaya itu, karena itu kita palsu. Jumaidi, makanya itu jawaban. Cuman kau untuk Bang imani, Saber cuman kau itu. percaya itu. Tapi Jawaban kamu Bang itu Saber itu mengingkari. sebentar jawab itu. Kau buka aja Yesaya 28 nomor 13. Coba buka. Yesaya 28 Gantian ya. 13 kau bacakan. Iya tapi gantian bang, dia kan nggak percaya. Iya enggak, karena Abang Bang Saber nggak enggak percaya. Ya. Maka Oke, jawaban gantian itu, boleh ngomong ya? Iya, maka jawaban itu Boleh. di Yesaya 28 13. Coba kau buka dulu Yesaya Iya, tapi 28. gantian ngomongnya bang. Iya, Bang, coba. Karena abangku terus dari tadi, sekarang kan gantian ngomongnya. Karena abang nggak percaya, giliran saya kan menjelaskan. Nah di surah Al-Baqarah ayat 285, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman semuanya berimanlah kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan Al-Baqarah berapa kau buka? Kenapa kamu mirroring ke Al-Quran? Biar aja. Al-Baqarah berapa kau buka Jumaidi? 285. Bacakan di Yesaya 28 nomor 13 ya. Ketika kalian sudah diperbudak oleh mereka, majikan barumu akan menyuruhmu dalam bahasanya, yang bagi kalian terdengar seperti gugu, gagak, bu, bak. Itulah caranya Tuhan memberikan hukuman atas kalian. Kalian akan jatuh terperangkap remuk dan tertawan. Apa artinya bang? Gugu, gaga, bu, baba. Apa artinya itu? Iya, kan abang nggak percaya tadi. Iya, Wah. coba kan abang yang percaya nih, abang yang percaya. Saya tanya sama abang, itu artinya apa? Artinya gugu, gaga, bu, Ya, baba. dengarkan. Ketika abang nggak percaya, tetapi abang disuruh percaya. Iya, abang kan yang percaya. Ya, Kalau saya nggak percaya, kalau abang kan percaya tuh. Makanya Ya. ketika abang itu percaya, itu artinya apa? Gugu, gagah, bubu, ya. baba. Ketika abang nggak apa percaya, artinya ini itu? kan, dengarkan. Kan abang nggak percaya, tetapi Ya, abang artinya diajukan. apa itu? Artinya apa? Saya Iya. tanyanya artinya apa? Ketika abang nggak percaya, tetapi susah kali abang aku coba dijawab, diajukan bilang aja untuk aku Eh. lagi baca. Mulai dia error. Orang sumbing Mulai lagi baca error. bilang gugu, gagak.
Apa Dengarkan, itu Bang. artinya gugu gaga bubu baba? Ya karena abang nggak Apa itu percaya, betul artinya? betul abang nggak percaya nggak percaya kan, tapi abang diajukan untuk percaya hal itu bang, itu masalahnya. Ya, coba Aku lah tidak jelaskan, jelaskan. percaya, Anissa, makanya itu aku tanya sama kau yang percaya. 136. Ini artinya gugu gaga bubu baba. Itu artinya apa? Iya itu terserah abang mau ngomongnya Iya, seperti artinya apa. apa? Artinya apa? Saya tanya sama kau yang percaya. Ya, Aku kenapa tahu nggak kau itu percaya, mau atau enggak? mirroring, kau mau nanyakan Injil yang asli yang mana nanti ujung-ujungnya Iya, ke dengarkan. situ. Karena Aku abang tahu nggak kau sama percaya. kau. Aku Dengarkan. tahu. Kasih dia ngomong Bang Sabar, kasih dia ngomong Bang Sabar. Dengarkan bang. Memang Memang coba sebagian artinya apa? Gugu gaga bubu baba. Artinya apa? ya dengarkan dulu bang. Udah aku biarkan ngomong abang lah, aku nyimak. Udah aku nyimak. Udah, artinya apa itu? Gugu gaga bubu baba. Artinya apa itu? Iya ketika abang abang kan nggak Lucu nggak percaya. dengernya? Denger enggak? artinya Dengernya Bang dulu. Sabar. Masa Iya, kitab dong. suci? Kitab Bang Sabar, suci artinya itu yang kamu bilang suci. sakit banget. Ya. Ini tertulis di dalam Yesaya 28:13. Isinya gugu gaga bubu baba. Itu artinya apa itu? Ya coba jelasin sama saya, artinya apa itu? Gugu gaga bubu baba. Ini perkataan Tuhan loh. Iya kan abang nggak. Artinya apa itu? Iya di situ kan abang nggak percaya, betul tidak? Abang nggak percaya kan? Nah karena kamu kan yang percaya. Artinya Iya. apa itu? ya saya sudah percaya Kan bang. kamu kan yang percaya. Itu artinya gugu gaga bubu baba. Nah itu artinya apa? Ayo jawab. Sudah. Giliran saya. Ayo jawab dulu. Apa artinya itu? Iya ketika abang Lucu nggak. nggak? Ya dengarkan. Ketika abang Dengarnya nggak lucu nggak? Lucu Ya nggak? dipotong-potong saya dong, yang dipotong-potong juga. Ya udah artiin dulu apa itu? Artinya gugu, gaga, bubu, baba. Nah, itu bubu ikan apa itu? Ya dengarkan bang, gantian ya, boleh ya. Ketika tadi abang bilang saya tidak percaya, tetapi abang diajukan untuk percaya seperti yang tertulis di surat An-Nisa 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan ke kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nih kitab sebelumnya bang. Sekarang abang terus nggak mau percaya. Saya tanya sama kamu, kitab-kitab yang turun sebelumnya kitab apa? Nah, menurut Al-Quran ada 4 kitab yang diturunkan oleh Apa Allah itu? Subhanahu wa Ta'ala. Apa Satu itu? ada, dengarkan. Karena udah Taurat. ada, Sebentar, Taurat. Taurat, ya, Injil, bukan, Jabur, Taurat. Ya, Mazmur. Nah, terus saya tanya sama kamu, ada nggak tertulis Bible? udah belum? Kami percaya sama Injil, Taurat, Jabur. Kami mempercayai ada kitab-kitab sebelumnya. Cuman kami nggak ngerti sama Bible, bro. Iya, makanya itu Kami bang. nggak Karena percaya apa? sama Bible, bro. Dengarkan, Makanya aku dengarkan. bilang, kau Gantian. membaca Bible itu kitab palsu karena itu bukan Injil, itu gantian. Bible, Ya, Biblos, gantian. Holy Ketika- Bible. Itu ketika bukan abang- Injil. Dengarkan. Itu buku palsu karangan hasil penelitiannya Lukas. Ya, ketika abang nggak percaya, karena ada salah Aku satu nggak ayat. percaya sebab Iya, itu iya. bukan Injil, itu Bible. Saya nggak tahu Bible. Oke. Orang Islam oke. nggak kenal Bible. Abang nggak kenal Bible, oke. Ketika abang nggak percaya, Orang Islam tidak kenal Bible, kitabmu Bible. Orang Islam tidak kenal. Paham? bang Paham dengarkan. nggak? Iya Ah. iya gantian. Kutanya sama kau, di mana orang Islam itu percaya sama Bible? Nggak ada.
Orang Islam nggak kenal sama Bible, bro. Jangankan orang Islam, Salah Kristen kau aja kalau nggak percaya deklarasi Bible. begitu. Bible. Bible hasil konsili itu Tapi kan abang baca terkanonisasi isinya. abad berapa? Udahlah itu. Bang dengarkan. Makanya kulitnya Bible isinya comot-comot. Al-Quran dicomot, Mazmur dicomot, Taurat dicomot, Injil dicomot. Itu isinya Bible. Udah begitu, bukan mengambil daripada sumber yang benar, hasil daripada kajian, penelitian, dan informasi daripada saksi-saksi. Paham kau? Kenapa abang menolak kitab abang? Disuruh abang percaya kepada Makanya kitab abang. Bible Kenapa? itu Bible Ayo, palsu. Terjemahan Iya, itu. palsu ya. Saya saya Bible tanya sama abang, kenapa terjemahan abang itu menolak? jelas Bible palsu. Iya, kenapa Bukan abang menolak, original. bang? Bukan Apa yang kami asli. tolak, Jumaidi? Apa yang kami Kenapa tolak? abang menolak di surah An-Nisa? Tidak Kami ada tidak yang kami kenal tolak di situ, Bible, Jika Ada yang kami ini, tolak. apalagi kenapa? terjemahan. Paham? Bang, di situ Kami tidak tulisnya apa, kenal bang? Bible, apalagi terjemahan. Terjemahan Nah. Bible itu bahasa Indonesia itu adanya abad ke-16, itu bawahnya Portugis sama Belanda. Itu niatnya untuk mengkristenisasi umat Islam di Indonesia, karena musuh besar Belanda dan Portugis waktu itu adalah umat Islam di Indonesia. Dengarkan, bang. Paham kau? Serta dengarkan. Serta Oleh kitab yang Allah karenanya, turunkan di sebelumnya. dalam terjemahan bahasa Indonesia dicomot-comotlah, dikutiplah itu sampai Tuhannya orang Islam, namanya jadi Alkitab, ada kata Nabi, kata Udah Rasul. panik abang nih. Itu Udah mulai panik dia. daripada rencana dan niat Belanda untuk memurtadkan umat Islam di Indonesia, bro. Kau buka literasi Jika- sejarahnya, Ya, dengarkan, kekristenan yang Bang. ada di Indonesia, maka kau tahu tuh sejarahnya. Aja dong. Itu bukan dari orang Islam loh ya. Itu bukan dari orang Islam, tapi itu memang hasil daripada sejarah di Indonesia. Makanya kau malu harusnya jadi umat terjemahan di Indonesia, Bang Jumadi. Orang Islam jadi apologet, belajar dari A sampai Z. Otaknya itu, wow, jenius. Bahkan kami lebih pandai dari kalian tuh berbicara Bible. Kalian yang jadi umat Kristen, ditanya isi Bible, bingung ayatnya di mana. Di mana? Sok-sok menjelaskan lagi. Sudah giliran saya ya. Nah, sebetulnya abang itu nggak disuruh bantah saya sebagai guru, karena ada salah satu, karena nggak pernah ada satu data pun yang bantah-bantahan saya, nggak pernah. Yang ada abang disuruh itu bertanya kepada saya seperti yang tertulis di dalam Quran surah Yunus 94. Jika abang ragu-ragu kitab saya, ragu-ragu juga kitab abang, bertanya Jumaidi, kepada ahlinya. jangan lari-lari ke Sebaliknya. Jumaidi. Tadi kau bawakan Enggak, di Anissa. enggak. Sekarang di mana lagi Nah. mau kau bawakan? Tentang pemahaman itu, kami meyakini bahwa kitab itu ada diturunkan. Di mana itu ada di rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu kitab Allah? Itu ada 4 yang diturunkan, kawan. Bukan Bible. Situ dan dijelaskan, kami menekankan itu rukun iman itu ada 6. Bahwa kami percaya kepada kitab-kitab Allah. Di mana lagi mau kau bilangkan kami nggak percaya? Sudah. Gimana? Ya gimana? Yang aku mute dulu yang 10 menit yang maghrib. Iya yang.
Enggak akan di Anisa tadi itu. Ya, Anisa udah ayat saya berapa balikan. kau bilang tadi itu? Ya 136. Coba kau baca Berapa lah tadi? bahasa Arabnya itu. Enggak, saya enggak baca bahasa Arabnya karena saya orang Indonesia, Bang. Iya, Nanti enggak di situ kan. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad ketika Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya siapa yang kufur kepada Allah. Para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan akhir yang berkata di situ ada 4 yang diturunkan dalam Alkitab apa-apa aja. Tadi sudah dijelaskan. ya bahwa Injil yang dipegang oleh Nabi Isa alaihissalam. ya saya tanya di situ tertulis kitab sebelumnya. Mau Kitab Abang sebelumnya. nambah-nambahin? Iya, Ya, oke, mau kitab nambah-nambahin. sebelumnya. Iya. Sekarang Abang mau menafsirkannya gimana? Mau ditambah-tambahin lagi? Saya tidak menambahi bahwa akidah Jadi agama kami ini merujukan kepada Al-Quran. Jangan iya, ketawa, disuruh kau jangan Abang di ketawa. situ menimani kitab Hmm. sebelumnya. Kitab sebelumnya kami imani Tapi yang bel di dipakai situ, oleh Musa. Jumadi. Kutruk udah dibilangin di situ gak tertulis Bible kok. Injil di situ bukan Biblemu, Kutruk. Iya, iya terserah mau Bible mau apa. Tapi itu di kitab sebelumnya disuruh Abang imani. Tetapi Abang gak mau mengimaninya. Abang malahan nampung Di di rumah mana kami nggak tafsir. imani, Jumaidi? Abang tampung di rumah beda, hadis. beda. Injil dengan Bible beda. Iya, Jangan, terserah bentar, Abang. bentar. Iya, iya. Biblemu original tag-nya berbahasa Yunani. Apakah Yesus berbahasa Yunani, Kutruk? Iya, dengarkan Bang. Abang kan bilang Alkitab sebelumnya itu bukan Injil. Ngomong apa? Bukan Jumaidi, Injil, gini, tapi Jumaidi. Ya, mente penjauh Jumaidi ya. Itu ada dalam ajaran Islam itu ada diturunkan itu 4 kitab. Betul? Yang pertama itu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana kami tidak mengimani ini, di rukun iman itu udah jelas dibilangkan. Kan udah aku baca kan tadi, di rukun iman itu udah dijelaskan percaya kepada kitab-kitabnya. Di mana kami nggak tidak mengakui? Nah, bukan percaya hanya kitab-kitabnya saja, tetapi terus? Abang disuruh juga menimani kitab sebelumnya Iya, itu. kami mengimani bahwa Nabi Musa itu kami imani bahwa dia memegang Taurat. Bang, Bahwa, dengarkan. bahwa Di situ Zabur disebut, itu Bang. diturunkan kepada Nabi Daud, kami imani kitab Zabur itu. Tentang penekanan di antara Islam itu adalah merujukan kami Al-Quran, bahwa kami punya kitab Al-Quran. Di mana lagi mau kau framing lagi bahwa kami mengimani Al-Quran itu? Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad baginda Rasulullah SAW, kami ikuti apa ajarannya. Kami bukan tidak mengimani, mau kitab apa yang dirujukan pada pendirian kami tekankan di sini, ditekankan kami apa adalah ajaran Al-Quran, bahwa kami mengimani kitab-kitab sebelumnya. Bahwa Quran inilah menjelaskan semuanya tentang kitab itu. Ada nggak lagi kitab Taurat sekarang? Tidak ada. Ada nggak lagi kitab Zabur lagi? Tidak ada. Ada nggak kitab Injil lagi? Tidak ada. Yang sekarang yang tinggal adalah Al-Quran. Ketika kamu bilang kamu harus mengimani dengan data Bibel kau, emangnya Bibel kau itu kitab? Udah belum? Ya, Udah di situ jelas. ditulis, Bang. Kalau Abang mau menambah-nambahin, ya. Abang mengatakan bahwa kami menimani kitab Musa bahwa adanya diturunkan Allah. Ya betul. Tetapi ditulis kepada kitab sebelumnya, bukan kitab Quran, Bang. Bukan kitab Quran yang disuruh Abang imani, tapi kitab sebelumnya. Jumaidi, kitab sebelumnya bahwa Al-Quran yang diturunkan terakhir dari Allah, bahwa melengkapi dengan data-data yang menerangkan di Taurat, Zabur sama Injil, bahwa Al-Quran inilah menjelaskan dengan semua data itu, bukan Bibel.
Iya, saya nggak merujuk ke Bible, Bang. Tetapi di situ Abang disuruh bukan menimani Al-Quran, tetapi Abang disuruh Astaga. Oh, menimani coba kitab-kitab tunjukkan sebelum. sama aku di mana perintah Zabur, di mana perintah Taurat, di mana perintah Injil. Coba tunjukkan sama saya. Apa perintah di Zabur itu, apa di perintah di Taurat itu, apa yang diperintahkan Injil itu, coba tunjukkan sama saya. Ya, Apa yang kitab mau Injil kan diperintahkan dalam tertulis Zabur di itu? dalam kitab Abang juga. Tunjukkan sama aku Jumaidi, kau jangan sini sosok framing. Tunjukkan sama saya di mana kitab Zabur itu memerintahkan tentang ajaran ini, di mana kitab Zabur apa Taurat itu memerintahkan tentang ajaran ini, di mana tentang Injil itu mengajarkan tentang ini, di mana? Tunjukkan sama saya. Ya, dengarkan Bang ya. Tunjukkan sama Quran, saya. ya Quran 5 ayat 6, Di mana? 46. Di mana? Dan kami telah memberikan Di mana? kepadanya kitab Injil, sedang Di di mana dalamnya datanya? Longor, di mana datanya? Quran 5. Jangan kau bawa Al-Quran lagi, tunjukkan sama aku Taurat. Ih, memang udah geji anak satu anak babi, memang anak babi kau. Anjing kau. Gua kau. Aman. Harusnya biarin aja bang. Aku pengen tahu kan, dia kan membicarakan kitab sebelumnya merujuk kepada Injil. Nah, pertanyaannya, Injil yang dia sebut itu kan papirusnya baru ada di abad 250 Masehi. Itu adalah Injil Matius. Pertama kali ditemukan dan itu sudah ada di dalam University of Cambridge kalau nggak salah ya. Sebentar saya cek dulu datanya. Pembagian papirus baru ya. Iya betul. Tarik yang isinya 250 halaman Matius 1 berada di University of Pennsylvania. Itu dikabarkan ya ditemukannya pada abad 2 Masehi. Ditulis pada abad 2 Masehi. Pertanyaannya, kalau memang benar itu kitab dari yang dikatakan Al-Quran ya bahwa itu kitab sebelumnya, kok Yesus ada di abad 1 baru ditulis pada abad kedua? 100 tahun kekosongan itu kemana? Itu nggak bisa divalidasi itu bang, nggak bisa itu. Makanya aku mau tanya ke dia kalau masih kekeh di situ, dari mana dasarnya? Karena nggak ada Bang. Kapasitas dia tuh nggak ada untuk menjawab itu gitu loh. Ya turunin aja. Iya, jadi kalau kita lihat tadi kan udah saya sampaikan, kami mempercayai bahwa yang Injil Kerajaan Allah yang disampaikan Yesus, itulah. Itu ada literalnya dalam Bible tadi, itulah. Kami mempercayai itu gitulah. Tapi yang sekarang tadi itu bukan Injil lagi ya, Bible namanya, atau Biblos, gitulah. Yang dimana yang di situ telah digonta-ganti tulisannya di situ, ya kan? Banyak contoh-contohnya bang, seperti Kurios ya kan, menjadi Tuhan kan aneh-aneh aja itu. Banyak yang lainnya di situ gitu loh. Itu cuma segelintiran aja gitu lah, ya kan? Masa ada kitab suci yang namanya dilakukan dengan penyelidikan? Apakah itu yang namakan kitab suci? Kan tidak gitulah, ya kan? Terus kalau kita lihat di kitab Yahudi, ya kan? Yahudi di Yeremia 88 itu ada pena palsu itu. Itu penulisnya menuliskan itu. Itulah. Ya kan? Terus di Mazmur di mana? Di Mazmur ada tuh. Masa seorang Musa yang telah mati bisa menuliskan kematiannya? Kan aneh-aneh aja itu. Itu makanya dulu Al-Qur'an memperingatkan kepada kaumnya ya. Telah ada turunnya gitu loh. Sebuah kitab untuk kaumnya gitu loh. Ya kan? Makanya Al-Quran membenarkan semua itu dan kita mempedomani Al-Quran sekarang, bukan mempedomani kitab-kitab sebelumnya. Itu intinya. Jadi jawaban tadi telah tegas di situ gitu. Kalau kita koreksi secara keseluruhan di situ. Karena kalau kita lihat kalamullah ini tidak ada satupun kalimat-kalimat manusia yang masuk ke dalamnya gitu loh. Yang tidak berkepentingan seperti apa? Seperti penyampaian wahyu di situ. Ya kan? Itu intinya, Bang. Silakan, Bang. Iya, saya sih agak sedikit tergelitik aja ketika dia bilang suruh mengimani. Iya, dari tadi dia congor-congor aja, Bang. Malas aku nengok dia. itu Bang tutup gayung. Aku salah paham Bang tutup gayung. Yang abang tentang itu yang pakar hadis. Jangan abang tentang Bang Tri itu.
Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aja ya. Ya, Kenapa, Bang Tri, kenapa? kira tutup gayung ini Oten membawa original teks dia sama aku. Masukku kan ayo sama aku aja kan gitu. Enggak, saya kira juga Oten oke. Jadi enggak, oke saya bilang kan asal 1 PS1 kan. Kalau misalkan bahas kitab Al-Quran, kita memakai original teksnya, oke. Mau main tafsir di mana juga saya layanin. Ternyata dia Muslim. Enggak jadi. Nggak percuma aja bantu di Soka. Itu bukan kapasitasnya dia di situ. Gitu loh. Percuma gitu loh. Kita buang-buang energi aja gitu loh. Sedangkan Bible aja belum tuntas gitu kita bahas gitu loh. Dan mereka pun masih banyak gitu loh melupakan. Bukan gini Bang Player, maksudnya Bang Tutup Gayung ini seorang Islam, dikiranya Bang Tri ini Oten. Jadi Bang Tri dikira ini Tutup Gayung Oten. Salah target Bang, salah target. Salah tafsir. Salah target. Muslim dikira Kristen. Ya tadi terkait dengan Bang Player tadi, pertanyaannya Bang Player aja tuh Jumadi nggak bisa nunjukkan, nggak bisa buktikan. Kan pertanyaannya Bang Player itu jelas, Lukas 4 nomor 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil ke kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Yang dipertanyakan Bang Player itu Injil kerajaan Allah itu mana? Itu nggak terjawab.